Mahkamah Konstitusi tidak saja memilih berada dalam zona nyaman karena tidak menggunakan kewenangannya, tapi sekaligus Mahkamah Konstitusi ikut melanggar pelaksanaan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Jadi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia memiliki beban sebagai the guardian of the constitutions untuk menjaga terselenggaranya pemilihan umum yang berintegritas, dalam artian langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pada saat Mahkamah Konstitusi menemukan bukti bahwa Pilpres 2024 itu tidak memiliki integritas sama sekali, penuh dengan pelanggaran dan kejahatan pemilihan umum dalam tanda kutip, maka satu-satunya pilihan buat Majelis Hakim Konstitusi yang mulia adalah membatalkan hasil pemilihan umum yang dalam hal ini berarti mendiskualifikasi pasangan calon yang tidak memenuhi syarat dan atau melanggar peraturan perundangan serta memerintahkan pemungutan suara ulang. Inilah putusan konstitusional, putusan yang sesuai dengan hukum dan keadilan. Majelis Hakim yang kami muliakan, Mahkamah Konstitusi lahir sebagai anak kandung reformasi yang dimaksudkan untuk menjaga konstitusi. Karena itu dia disebut sebagai the guardian of the constitution. Dan untuk mencegah terulangnya pelanggaran konstitusi yang dilakukan pada zaman pemerintahan Orde Baru. Mahkamah Konstitusi karenanya memiliki tempat dan peran sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebelum reformasi, tidak ada Mahkamah Konstitusi. Yang ada adalah Mahkamah Agung. Tetapi sejarah membuktikan bahwa Mahkamah Agung pada waktu itu telah dibajak oleh pemerintah. Seorang ilmuwan yang bernama Sebastian Pompe, yang mempelajari mengenai Mahkamah Agung untuk disertasi doktoralnya, menyimpulkan bahwa Mahkamah Agung telah dirobohkan. Disertasinya berjudul The Collapse of the Supreme Court. Mahkamah Agung roboh karena dirobohkan oleh kekuasaan dan dirobohkan juga oleh kondisi internal yang inkompeten dan korup. Pada awal reformasi, reputasi Mahkamah Agung sudah jatuh ke titik nadir. Mahkamah Konstitusi didirikan antara lain untuk mengisi kekosongan dalam mengawal konstitusi. Karena itu Mahkamah Konstitusi disebut sebagai the guardian of the constitutions. Masyarakat menaruh harapan sangat tinggi terhadap Mahkamah Konstitusi. Dalam 10 tahun pertama Mahkamah Konstitusi mendapatkan trust dari masyarakat bahwa Mahkamah Konstitusi akan mampu mengawal perjalanan bangsa, menegakkan supremasi hukum dan demokrasi, hak asasi manusia, pluralisme, dan keadilan. Akan tetapi, Mahkamah Konstitusi secara bertahap mengalami kemunduran. Bukan saja karena putusan-putusan yang mencederai rasa keadilan, tetapi juga karena korupsi yang melibatkan hakim konstitusi termasuk ketuanya Akil Mukhtar. Puncak dari dan hancurnya kredibilitas dan integritas Mahkamah Konstitusi terjadi ketika putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 dilahirkan, di mana nepotisme dan kolusi tampil secara telanjang di depan mata kita. Di mana seorang paman yang menjabat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi berhasil melahirkan putusan yang melanggar hukum dan etika, memberikan karpet merah kepada keponakannya, Gibran Rakabuming Raka, untuk menjadi calon wakil presiden dari Prabowo Subianto. Tidak berlebihan kalau disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi telah berubah menjadi mahkamah yang memalukan, a same institution, seperti yang ditudingkan kepada Mahkamah Konstitusi di Belarus. Majelis Hakim yang kami muliakan, membaca putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut MKMK, nomor 02 tahun 2023, yang menyatakan bahwa semua hakim konstitusi terbukti melanggar etika, jelas sangat membuat semua kita sedih dan marah. Secara etika seharusnya mereka semua harus mengundurkan diri sebagai hakim konstitusi. Tetapi mereka tidak mundur dari posisi mereka karena pelbagai alasan. Dalam kaitan ini, patut ditambahkan pula bahwa Hakim Konstitusi Anwar Usman yang diberhentikan dari posisinya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi, sekarang malah mencoba merebut kembali posisinya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi melalui gugatan tata usaha negara
ke pengadilan tata usaha negara, kita semua hanya bisa mengelus dada sambil berbisik dalam hati, how low can you go? Bisa dipahami kalau Mahkamah Konstitusi terjebak dalam situasi yang sulit, karena menjadi bagian dari kekuasaan politik, menjadi alat politik. Mahkamah Konstitusi berada dalam situasi yang sangat sulit, karena hancurnya reputasi dan kepercayaan publik, karena demoralisasi yang melanda hati nurani mereka. Keadaan ini membuat mereka malu dan terhina sebagai bengawan hukum yang seharusnya dilihat sebagai the guardian of the Constitution. Mereka terjebak dalam satu situasi di mana Mahkamah Konstitusi mengalami intervensi politik, mengalami politicization of judiciary, bukan judicialization of politics, seperti yang dikatakan oleh Ram Hirsi. Tugas Mahkamah Konstitusi sekarang adalah berebut kembali wibawa dan harga dirinya setelah dihancurkan oleh kekuasaan dan oleh demoralisasi dalam tubuh para hakim konstitusi. Mahkamah Konstitusi mesti bangkit, mesti melawan, mesti kembali memanggul konstitusi, sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana terakhir kali diubah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020. Sekaranglah waktu untuk Mahkamah Konstitusi merebut kembali wibawa dan harga dirinya yang sama, yang sirna. Sekaranglah waktu Mahkamah Konstitusi menunjukkan kepada rakyat bahwa Mahkamah Konstitusi berhasil merebut kembali peran dan reputasinya sebagai Mahkamah Konstitusi yang sesungguhnya, a truly constitutional court. Bukan mahkamah keluarga, bukan mahkamah kalkulator, bukan perpanjangan tangan kekuasaan, dan bukan a same institution. Majelis Hakim yang kami muliakan. Rakyat negeri ini adalah rakyat yang mendambakan negara hukum dan demokrasi. Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 berikut batang tubuhnya menjadi dokumen bersejarah bahwa bangsa ini didirikan dengan tujuan memiliki supremasi hukum dengan semangat equality dan non-diskriminatory. Kami percaya bahwa rakyat mendambakan Mahkamah Konstitusi yang menjaga konstitusi dan berani membuat putusan yang responsif terhadap suara-suara rakyat yang digelorakan maupun yang diucapkan di dalam bisikan. Dalam kaitannya dengan petitum yang tadi kami ucapkan lebih awal, maka Mahkamah Konstitusi harus berani membuat putusan mendiskualifikasi Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 dengan nomor urut 2. Karena pelanggaran hukum dan etika dalam proses pendaftaran yang dilakukan melalui putusan MK nomor 90 dan penerimaan serta penetapan pasangan calon nomor urut 2 oleh termohon ketika peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 19 tahun 2003 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden masih belum diubah sama sekali. Di sini telah terjadi manipulasi hukum yang dilakukan baik oleh Mahkamah Konstitusi maupun termohon yang tanpa memperhatikan peraturan perundangan secara serta-merta memperlakukan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 secara sewenang-wenang atau arbitrary. Mari kita baca pemikiran dari advokat Yusril Issa Mahendra. Dua hakim yang setuju dengan alasan berbeda atau concurring opinion jika diteliti lagi, maka jawabannya adalah menolak atau dissenting opinion. Sehingga lanjutnya ada 6 hakim yang dissenting opinion terhadap aturan dan hanya 3 orang hakim setuju. Di sini saya bilang terjadi penyeludupan hukum. Ini diucapkan oleh advokat Yusril Issa Mahendra. Meskipun analisis dari advokat Yusril Issa Mahendra berbeda dengan analisis pemohon di dalam permohonan ini, di mana pemohon dalam pokok perkara akan menjelaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 merupakan plurality decision, karena suara mayoritas hakim terbelah dan karenanya perluasan makna pasal 169 huruf Q Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum sebagaimana diubah melalui peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 harus dilihat pada lingkup yang paling sempit,
yaitu sepanjang syarat usia 40 tahun atau berpengalaman sebagai gubernur. Namun kami menyetujui apa yang dikatakan oleh advokat Yusril Issa Mahendra, bahwa terdapat penyeludupan hukum yang secara terang-terangan dilakukan di muka publik tanpa rasa malu. Lebih jauh, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 telah secara nyata disebut sebagai putusan yang dibuat oleh Hakim MK RI yang melakukan pelanggaran berat prinsip ketidakberpihakan dan telah mencoreng reputasi Mahkamah Konstitusi. Putusan MK nomor 02 MK L/11/2023 menyatakan bahwa berkenaan dengan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim yang telah terbukti dilakukan oleh hakim terlapor, Majelis Kehormatan menilai bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah penyimpangan yang melenceng jauh dari koridor lurus yang ditetapkan oleh Sabta Karsa Utama sebagai rambu-rambunya. Perbuatan yang ikut serta mengadili dan memutus perkara dengan potensi benturan kepentingan dan kemudian putusan dimaksud memberi keuntungan kepada kerabatnya merupakan pelanggaran berat prinsip ketidakberpihakan. Perilakunya pun telah mencoreng reputasi Mahkamah Konstitusi yang digadang-gadang memiliki citra sebagai institusi.